Ya, baik. Pada BST ya, yang hal pertama yang harus Anda perhatikan itu tentu saja Anda harus tahu bagaimana caranya melakukan pemeriksaan terhadap tanda vital ya, melakukan pemeriksaan terhadap tanda vital ya. Tanda vital tanda dimiliki setiap manusia. Ada apa aja? Yang namanya tanda vital itu ada satu yang namanya tensi darah ya. Dua, ada yang namanya denyut nadi atau denyut jantung. Tiga, ada yang namanya frekuensi nafas. Tiga, ada yang namanya frekuensi nafas. Empat, ada yang namanya suhu. Lima, pupil. 6, penurunan kesadaran. Ya, ini. Ya, untuk tensi jantung misalnya angka berapa? Misalnya tuh angka 120/80 ya, milimeter Hg. Ini satuannya milimeter Hg. Ya, lalu kita dapetin 120 itu angka yang di atas itu kan agak ada angka atas ya. Itu kan di situ ada angka atas per angka bawah kan. Mau berapapun angkanya ya, semua yang angka atas itu namanya sistolik, angka sistolik ya. Yang angka bawah itu namanya diastolik ya. Satu itu. Dua, atas harus lebih besar daripada bawah angkanya ya, angkanya nggak boleh 80/120, dari mana ceritanya ya, nggak boleh, cara nulisnya salah. 120/80 ya. Yang sudah ganti baju tetap kameranya dinyalakan ya. Yang sudah ganti baju kameranya dinyalakan. Oke, terima kasih. Satu orang, dua orang, tiga orang, kamera dinyalakan. Ya, sudah. Lanjut. Angka sistolik ya, sistolik maksimal. Sistolik maksimal itu adalah di angka 139 ya. Sedangkan diastolik maksimal itu ada di angka 99 ya, satuannya sama, milimeter Hg. Bila salah satu ya atau keduanya sudah melebihi, maka itulah yang disebut dengan hipertensi ya, hipertensi.
Oke, misalnya angka berapa? Misalnya angka 135 per 90. Normal apa hipertensi? Normal. Lanjut, 145 per 90. Normal apa hipertensi? Atasnya udah naik, jadi hipertensi. 145 per 100. Coba lihat, atasnya naik, bawah naik, hipertensi juga. Lihat lagi, 138 per 100. Bawah naik itu, udah. Berarti apa? Hipertensi. Ya, paham ya? Angkanya seperti itu. Oke, lanjut. Denyut nadi pada jantung ya. Denyut nadi pada jantung itu ada di angka 60 sampai 100. Satuannya kali per menit. Ya. Rata-rata itu ada di angka 80 sampai 90. Satuannya sama kali per menit. Ya, kalau kurang dari 60 itu biasanya kita namakan dengan bradikardi. Kalau di atas 60 itu biasanya maaf di atas 100. Kalau udah di atas 100 itu biasanya kita sebut dengan takikardi. Cepat cepat dia denyutnya. Takikardi dari kata taki itu cepat. Kardi, kardia, kardio, jantung. Jantungnya cepat ya. Takikardi, bradikardi. Ya, umumnya seperti itu. Ya. Satu hal yang hampir pasti bila suhunya naik, maka denyut jantung juga ikut naik. Itu udah pasti nih, ya. Denyut jantung ikut naik. Nah, ada yang namanya bradikardi relatif, ya. Ada di sini namanya bradikardi relatif. Pada kalau kita ngomong suhu ya, itu namanya bradikardi relatif. Itu artinya apa? Artinya suhunya turun, salah. Suhunya naik. Suhu naik tapi denyut nadi turun. Atau ke arah bradikardi. Ya. Biasanya pada apa tuh? Biasanya pada penyakit tipes. Oke. Frekuensi napas. Ada yang bilang 16 sampai 22. Ada lagi yang bilang 18 sampai 24. Ya, itu terserah lah yang mana. Ya. Tapi sama aja kalau di bawah 16 orang bilang namanya Bradipno. Ya. Bradipno. Ya.
Kalau di atas 24 itu namanya takib no. Ya, no dari kata pernapasan. Oke, sekarang di suhu. Biasanya kita belajar suhu itu paling kalau di saya ya 36,5 tuh range-nya tuh 36,5 sampai 37,5 range-nya itu ya 37,5 di mana 37,6 sampai 38 ya 37,9 37,9 itu kita bilang dengan keadaan subfebris atau hangat ya. Tapi di atas atau sama dengan 38 ini yang kita bilang dengan febris atau Anda mengenalnya dengan kata demam ya. Ini kalau orang Jawa bilangnya anget, tapi saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, anget ya, hangat tapi hangat di sini kayak buat air ya. Ya itulah hangat subfebris. Ya, pupil nanti saya kasih tunjuk dan ada penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran nanti kita belajar di MC kayaknya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ya. Berikutnya oh tentang pupil ya. Pupil sebentar. Ya, ini dia. Pupil. Saya biasanya pakai gambar mana ya? Yang jelas lah. Nah, ini aja nih, Bang. Ah, nih. Gede banget ya. Oke. Jadi misalnya sinar ini normalnya ini ya. Normalnya ini memang sebesar ini nih. Inilah pupil. Nah, ada sinar datang, kita senterin, set gitu ya. Sinar datang, pupilnya tuh yang normal dia akan mengecil seperti ini nih. Ah, saya nggak bisa gambar yang pas ya, tapi kira-kira gitu. Mengecil dia. Kalau udah mengecil seperti ini artinya dia normal ya. Ini namanya masih kontriksi ya, masih konstriksi ya. Nah, sebaliknya kalau ada sinar datang set ya, datang. Dia lalu sebesar ini. Tuh, gede banget. Ini namanya dia mengalami dilatasi maksimal. Ya, dilatasi maksimal. Karena apa? Sudah terjadi kematian batang
otak. Yang artinya apa ya? Sudah meninggal. Ya, namanya dilatasi maksimal. Udah meninggal dia. Oke, ya itu syaratnya kalau mau melakukan RJP, ya. Kalau Anda mau melakukan RJP, resusitasi jantung paru, sudah saya kasih di videonya. Eh, Syarat melakukan RJP ya, resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru. Ya, kenapa namanya resusitasi? Ini dari bahasa Inggris namanya resuscitation. Apa artinya resuscitation? Penghidupan kembali. Loh, kenapa kok namanya ke penghidupan kembali? Yang tadinya mati, ya, kita mencoba untuk menghidupkan kembali. Ya, resuscitation artinya penghidupan kembali. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, denyut jantung nggak ada, ya. Denyut jantung nggak ada. Yang kedua, napas, napasnya nggak ada, ya. Tapi eh, pupilnya masih konstriksi, ya, konstriksi atau masih bergerak mengecil, ya. Jadi waktu disenterin dia masih bergerak mengecil, ya. Paham ya? Ini syarat melakukan RJP. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, tentang bagaimana RJP, ada namanya perdarahan. Saya sudah bagikan, ada video YouTube-nya, tinggal Anda lihat saja. Tadi saya sudah bagikan eh, di mana? Di WhatsApp grup. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, ada pertanyaan? Kalau ada bilang ada, enggak bilang enggak. Ada? Nggak ada, Pak. Ya. Ya, baik. Sudah sampai jam 4. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi di grup boleh. Ya, kalau masih ada pertanyaan boleh Anda tanya sekarang. Atau saya ada sedikit lagi tentang ini hari keberapa? Shock kayaknya. Ya, tentang shock. Nah, intinya shock itu, bentar ya. Saya siapkan dulu sebentar. Shock.
Bentar ya. Aduh, mana bahannya? Hmm, bahan itu kemana bentar ya. Oh, ini tadi. Ya, ini ya. Ya, shock. Shock itu dalam istilah sehari-hari bukan yang kayak Anda tahu ya. Shock itu kan Anda tahunya shock itu misalnya apa ya? Yang tadinya nggak pernah megang uang, tahu-tahu ada orang ngasih 1 triliun misalnya. Anda pasti shock. Yang tadinya berangkat dari rumah, keluarga fan-fan aja, pas begitu pulang ada bendera kuning misalnya. Anda shock. Tapi shock di sini lebih kepada kegagalan pada sirkulasi jantung sehingga darah tidak bisa terdistribusikan dengan baik ke seluruh jaringan. Sekali lagi gagalnya sirkulasi jadi si oksigen nggak bisa muter dia di dalam tubuh nggak bisa muter. Karena apa? Karena ada perdarahan. Jadi sirkulasinya terganggu. Kenapa oksigen harus muter dalam tubuh? Kenapa? Ya supaya dia bisa masuk ke jaringan. Jaringan untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Saya ngomong seperti ini, Anda berjalan, kita pakai untuk makan, kita pakai untuk lari, bicara, argumen, dan lain sebagainya, itu menggunakan tenaga. Tubuh menciptakan tenaga. Dari mana tenaga? Salah satu dibuatnya dari ada yang namanya oksigen. Ada lagi yang namanya glukosa. Ya, glukosa itu sumber tenaga. Ya, bicara tentang glukosa ini agak panjang karena itu berhubungan dengan penyakit diabetes. Ya, lalu eh, kita mulai dari sini. Ini aja. Nah, kadang setan mengancam ditandai dengan tidak mampuan tubuh menyediakan oksigen untuk mencukupi semua kebutuhan jaringan. Ya, nah ini penurunan volume 3 utama. Penyebabnya ada karena penurunan volume darah, pemompaan darah yang tidak adekuat dengan kegagalan pembuluh darah kecil yang menyediakan kontrol atau distribusi. Ya, oke ya. Nah ini yang penting mau saya sampaikan ini gambar ciptaan saya sendiri, nggak ngambil dari mana-mana, tapi mudah-mudahan bisa bisa dimengerti. Contohnya ini tahu kan pompa jantung, pompa air, kita ibaratin itu jantung. Dia ngisep air dari tanah lalu dialirkan ke bak mandi. Ya,
Pompa air ini kita ibaratkan dengan jantung, ya. Air tanah ini kita ibaratkan dengan darah yang ada di tubuh kita. Bak mandi itu kita anggap dengan jaringan. Jadi pada saat memompa, air tanahnya ini merembes keluar, ya. Air tanah berkurang. Kenapa air tanah berkurang? Karena ada perdarahan. Kenapa ada perdarahan? Ya karena ada luka. Ininya berkurang, yang masuk ke pompa berkurang, yang masuk ke jaringan juga berkurang. Sekarang perdarahan nggak ada, air tanah bagus, komplit, lengkap, banyak, tapi pompanya yang bermasalah. Akhirnya apa? Yang masuk ke jaringan kurang juga. Berikutnya yang masuk ke yang di tanah bagus, pompanya juga bagus, orangnya juga lagi sehat. Lah pembuluh darahnya nih pipa air atau pembuluh darahnya rusak. Bak air nggak penuh, jadinya apa? Shock lagi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah? Dibuka semua kameranya, mau saya screenshot. 1, 2, 3, sampai 5. 1. Itu Pak Anjas itu kenapa gelap-gelap ya? Pakai pakaian nggak Pak? Pakai pakaian nggak? Anda mau apa itu? Mau kursus masak atau mau apa? Ya, biasakan kalau ikut pelatihan ya gunakan baju yang sopan, baju yang proper. Ya, mohon maaf. Tidak bermaksud menggurui, tapi itu untuk menghargai diri Anda sendiri. Kalau bukan Anda yang menghargai diri Anda sendiri, orang lain nggak akan mau. Ya, orang lain nggak akan mau. Ingat itu. Dimanapun Anda harus belajar menghargai diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak mau menghargai diri Anda sendiri, orang lain nggak akan mau. Dan itu berpengaruh pada pekerjaan Anda. Ya, oke. Saya screenshot ya. 1, 2, 3.